Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Ida Miningsi dengan NIM 22416248201121 dari kelas FM 22C. Di sini saya akan mempresentasikan potensi senyawa apigalokatekin galat pada tanaman teh hijau sebagai anti kanker payudara. Lalu kita akan bahas tentang apa itu kanker. Nah, kanker adalah kondisi kesehatan multifaktorial yang mempengaruhi pria, wanita, dan bahkan anak-anak di seluruh dunia. Jenis kanker yang paling banyak menyebabkan kematian tiap tahun meliputi kanker payudara, kanker hati, kanker lambung, kanker kolorektal. Kanker itu terjadi akibat mutasi atau perubahan abnormal pada sel yang menyebabkan pertumbuhan sel menjadi tidak terkendali dan pembelahan sel berlangsung lebih cepat, sehingga dapat menyebarkan ke berbagai bagian tubuh. Lalu ada kanker payudara. Apa sih kanker payudara itu? Kanker payudara merupakan salah satu kanker yang banyak terjadi dan sering menyebabkan kematian akibat kanker pada wanita. Faktor resiko apa aja sih? Faktor resikonya payudara dikelompokkan menjadi faktor resiko yang telah pasti dan faktor yang memungkinkan. Faktor yang telah pasti terjadi berupa geografi, usia, riwayat keluarga, riwayat haid, kehamilan, dan penyakit payudara jinak. Lalu ada faktor lain yang memungkinkan, dapat berupa estrogen, eksogen, kontrasepsi oral, obesitas, diet, lemak tinggi, konsumsi alkohol ataupun ngerokok. Lalu ada epigalokatekin galat. Apa sih itu epigalokatekin galat? Adalah katekin utama yang paling melimpah dan memiliki aktivitas biologis tertinggi dalam teh hijau, serta telah banyak diteliti perannya dalam terapi kanker. Jenis katekin yang paling umum ditemukan pada teh hijau, epigalokatekin galat, yang mempunyai kemampuan untuk menyebabkan kematian sel dan menghentikan siklus sel yang mengalami kerusakan DNA. Lalu ada teh hijau, yang secara umum daun tersebut mengandung senyawa polifenol dengan senyawa utama berupa katekin dan turunannya. Tanaman ini dikenal luas karena manfaatnya di bidang medis, salah satunya sebagai anti kanker. Kandungan antioksidan dan antiinflamasi di dalamnya berperan dalam menghambat pertumbuhan serta perkembangan sel kanker. Lalu ada metode. Penelitian ini merupakan penilaian deskriptif yang melakukan pemeriksaan literatur dengan tujuan menemukan, mengevaluasi, dan memahami setiap temuan, topik, atau fenomena yang menarik perhatian. Data yang digunakan berasal dari temuan penelitian sebelumnya oleh peneliti. Beberapa database termasuk PubMed, ScriptDirect, dan NCBI digunakan untuk melakukan pencarian data jurnal penelitian. Lalu ada hasil penelitian. Penelitian Jeng et al. 2017, senyawa apigalokatekin galat dari teh hijau diujikan secara in vitro menggunakan sel kanker payudara manusia MCF7. Apigalokatekin galat diuji pada konsentrasi 400 mikrogram per mililiter. Nanopartikel epigalokatekin galat memiliki IC500 sekitar 65,9 sampai 66,6 mikromililiter, menunjukkan peningkatan efektivitas dibandingkan epigalokatekin galat murni dengan IC50 470,5 mikromililiter. Hasil penelitian yang diperoleh adalah epigalokatekin galat dan nanopartikel epigalokatekin galat menghambat proliferasi sel MCF7. Secara signifikan, nanopartikel epigalokatekin galat menunjukkan efektivitas lebih tinggi dibandingkan dengan epigalokatekin galat murni dalam mengurangi proliferasi sel kanker. Nanopartikel yang dimodifikasi dengan asam folat dan polyethylene glikol menunjukkan aktivitas antipolensi terbaik. Lalu ada mekanisme kerja senyawa pada epigalokatekin galat pada kanker payudara. Yang mekanisme kerjanya itu menghambat jalur sinyal P13-AKT termasuk penurunan ekspresi protein seperti PDK1, PAKT, siklin D1, dan BCL2, serta peningkatan
ekspresi protein P21 dan BAX. Mekanisme ini menyebabkan penekanan pertumbuhan sel kanker dan menginduksi apoptosis. Lalu ada pembahasannya. Teh hijau memiliki mekanisme kompleks dalam menghambat pertumbuhan kanker yang melibatkan 4 tahapan utama. Yang pertama, teh hijau menghambat enzim dan jalur inflamasi seperti siklosigation, lipoksigenase, faktor nekrosis tumor, dan interleukin untuk mengontrol perkembangan kanker. Lalu yang kedua, teh hijau memiliki efek kemopreventif dengan mengaktifkan gen penekan tumor, mengatur apoptosis, serta menghambat angiotensin dan faktor transkripsi yang mendukung pertumbuhan kanker. Lalu yang ketiga itu kapasitas antioksidannya yang tinggi, menetralisasi radikal bebas, mencegah kerusakan sel dan patogenesis humor. Dan yang terakhir itu teh hijau memodulasi gen-gen penting yang terlibat dalam inisiasi, promosi, dan perkembangan kanker, sehingga memberikan perlindungan menyeluruh terhadap proses pembentukan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah epigallocatechin galat dari teh hijau menunjukkan potensi sebagai agen anti kanker melalui mekanisme utama seperti penghambatan metabolisme glukosa, pemicu apotensis dan autophagy, serta penghambatan jalur proliferasi dan angiotensin sel kanker. Senyawa ini memiliki kemampuan selektif dalam menghambat pertumbuhan tumor tanpa merusak sel normal. Meskipun biopabilitasnya rendah, inovasi formulasi seperti penggunaan nanopartikel dapat meningkatkan efektivitasnya, menjadikan epigallocatechin galat sebagai kandidat yang menjanjikan untuk terapi tambahan dalam pengobatan kanker. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.